Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leili Ilma Mashkurin, mahasiswi semester 4 jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah Neurologi Pembelajaran Anak Usia Dini, yang mana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Fadlilah, MPD. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian daripada neurologi tersebut. Nah, apa sih neurologi itu? Neurologi adalah suatu bidang ilmu yang membahas mengenai studi saintifik daripada sistem saraf, yang mana hal yang dapat dipelajari meliputi dari struktur, proses, sejarah evolusi, pengembangan, biokimia, fisiologi, farmakologi, informasi, komputasi, neurosains, dan juga patologi daripada sistem saraf. Nah, ilmu untuk mempelajari sistem saraf ini disebut dengan ilmu neurosains, yang mana ilmu ini mengkhususkan untuk pembahasan mengenai otak manusia, bagaimana seluk-beluk otak manusia tersebut. Sistem saraf terdiri dari semua sistem yang bertanggung jawab terhadap penglihatan, pendengaran, penciuman, dan juga gerakan. Nah, bagian dari sistem saraf ini yang terpenting yaitu adalah neuron, yang mana sistem saraf terbuat atau terbentuk dari miliaran sel yang berhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam sistem saraf ini terdapat struktur utama daripada sistem saraf, yaitu nukleus, dendrit, dan juga akson, seperti gambar ini. Bagian dari sistem saraf yang terpenting yaitu neuron. Dalam neuron ini terdapat yang namanya inti sel, yaitu nukleus. Nah, selain itu juga ada dendrit, yang mana bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima dan mengorientasikan informasi ke bentuk sel, bentuknya seperti pohon. Tubuh sel yaitu bagian dari neuron yang mengandung nukleus yang mengarahkan pembuatan zat-zat yang diperlukan neuron untuk proses pemeliharaan dan juga pertumbuhan. Sedangkan akson yaitu bagian dari neuron yang membawa informasi dari tubuh sel ke sel lainnya, bentuknya seperti cabang pohon. Menurut penelitian, bahwasanya bayi yang baru dilahirkan mengalami perkembangan saraf otak mencapai 25%, hingga usia 4 tahun mencapai perkembangan 50%, dan usia 8 tahun mencapai 80%, dan sisanya mencapai perkembangan sempurna hingga usia 18 tahun. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya otak anak mengalami perkembangan yang sangat pesat pada usia dini, yang mana usia ini disebut dengan usia golden age ataupun masa keemasan. Oleh karena itu, pada usia ini sangat penting untuk mengoptimalisasikan perkembangan otak anak, yaitu pembagian dari sistem saraf. Sistem saraf dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat, dan yang kedua yaitu sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat dibagi menjadi dua, yaitu otak dan juga sistem tulang belakang. Sedangkan sistem saraf perifer dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom dibagi menjadi dua lagi, yaitu sistem saraf simpatetis dan juga sistem saraf parasimpatetis. Saraf perifer yaitu sistem saraf yang menghubungkan antara otak dan juga sumsum tulang belakang dengan bagian tubuh lainnya. Sedangkan sistem saraf somatis yaitu sistem saraf sensoris yang berfungsi menyampaikan informasi dari kulit dan juga otot ke SPP seperti rasa sakit dan juga suhu tubuh. Sistem saraf otonom yaitu sistem saraf yang berfungsi membawa pesan-pesan ke dan dari organ dan internal tubuh, memantau proses-proses ataupun memantau proses pernafasan, detak jantung, dan juga pencernaan. Sedangkan sistem saraf simpatetis yaitu sistem saraf yang menggugah tubuh. Sistem saraf parasimpatetis yaitu sistem saraf yang menenangkan tubuh, yaitu otak. Otak merupakan bagian tubuh yang sangat penting dan juga vital, yang mana otak ini mempunyai 4 karakteristik. Yang pertama yaitu kompleksitas, yang kedua integrasi, yang ketiga adaptabilitas, dan yang terakhir adalah transmisi elektrokimia. Yang dimaksud kompleksitas di sini yaitu otak yaitu berbentuk sangat rumit, mengandung beberapa miliaran sel. Nah, karena itu disebut sebagai kompleksitas. Integrasi yaitu dapat menerima ataupun menerima informasi dengan secara bersama-sama.
disebut adaptabilitas, yaitu dapat menyesuaikan informasi dan juga lingkungan yang diterima oleh otak. Yang terakhir atau yang keempat yaitu sistem saraf yang diperkuat dengan adanya impuls listrik dan juga bantuan kimia. Yaitu otak dibagi menjadi dua bagian, yaitu otak kiri dan juga otak kanan. Otak kiri berhubungan dengan bahasa, angka, analisis, logika, urutan, hitungan, detail. Dan di otak kiri ini terjadi ingatan jangka pendek. Yang kedua yaitu otak kanan, yang mana berhubungan dengan kreativitas, konseptual, musik atau seni, gambar atau warna, emosi, imajinasi, dan juga melamun. Nah, di otak ini terjadi ingatan jangka panjang. Dikaitkan dengan proses belajar anak ada tiga. Yang pertama yaitu otak reptil. Otak ini berhubungan dengan bertahan hidup dan juga naluri. Apabila anak dalam keadaan tertekan, ketakutan, jenisnya, maka hanya otak ini yang berfungsi, otak lainnya tidak akan berfungsi. Yang kedua yaitu otak limbik atau otak mamalia, yang mana berhubungan dengan emosi, kesenangan, kegelisahan, kemarahan, dan juga cinta. Apabila anak dalam keadaan nyaman, aman, dan menyenangkan, otak ini bekerja dengan maksimal, sehingga proses berpikir akan berjalan dengan maksimal. Yang ketiga yaitu otak korteks atau otak berpikir. Nah, berhubungan dengan intelijensi dan juga ingatan, yang mana jika otak dalam keadaan nyaman, nah proses berpikir akan berjalan dengan maksimal. Yaitu teori pembelajaran berbasis neuroscience. Ada dua teori, yang pertama yaitu kecerdasan majmuk dan yang kedua yaitu konstruktivisme. Yang pertama yaitu kecerdasan majmuk, makna daripada multiple intelligence, yang berarti setiap manusia tidak hanya mempunyai satu kecerdasan saja. Nah, teori ini dikemukakan oleh Howard Gardner yang mengatakan adanya 8 kecerdasan, yaitu kecerdasan logika matematik, spasial, kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan yang terakhir adalah kecerdasan linguistik. Yang kedua yaitu teori konstruktivisme, yaitu teori dalam pendidikan yang menekankan pada kognitif anak, yang mana anak mendapatkan pengetahuan dari pengalaman yang telah ia lakukan. Jadi anak mendapatkan pengetahuannya sendiri dari pengalaman yang telah ia lakukan. Nah, teori ini dikembangkan oleh Jean Piaget dan juga Lev Vygotsky. Selanjutnya yaitu untuk mengoptimalkan otak anak perlu adanya aktivasi otak anak. Nah, dalam melakukan aktivasi otak anak ini tidak sembarangan dan harus berhati-hati. Karena apa? Fatal jika dilakukan dengan sembarangan dan juga tidak hati-hati. Nah, salah satunya metode yang digunakan untuk mengaktifasi otak anak yaitu dengan metode bermain. Para ahli mengatakan bahwa setiap bermain ataupun permainan dapat mengaktifasi otak anak. Pada dasarnya bermain adalah dunia anak. Permainan tradisional ataupun modern dapat mempengaruhi perkembangan otak anak. Tidak semua jenis permainan dapat direkomendasikan untuk anak ya. Oleh karena itu perlu adanya pemilihan untuk permainan yang cocok untuk perkembangan anak ataupun sesuai dengan perkembangan anak. Adapun permainannya seperti bermain congklak, petak umpet, hobimpah, ular naga, terus bulu tangkis, nekeran, dan juga engklek. Nah, macam permainan tadi dapat mengaktifasi perkembangan otak kiri dan otak kanan anak. Perlu diingat bahwasanya anak memiliki satu ataupun dua kecerdasan yang dominan. Oleh karena itu, orang tua jangan memaksakan kehendak kepada anaknya. Orang tua menjadi katalisator bukan sebagai pembunuh kecerdasan anak, dan juga sekolah juga menjadi hal yang penting untuk melakukan perkembangan kecerdasan anak, bukan sebagai penjara bagi anak. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya penting mempelajari neurologi bagi anak ini. Karena apa? Dengan mempelajari ini, kita sebagai orang tua atau pendidik dapat mengoptimalisasikan perkembangan otak dengan maksimal, sehingga perkembangan otak anak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.